One, two, three, come on. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi analisis transaksi. Untuk dapat menyusun laporan keuangan dan laporan rugi laba, suatu sistem akuntansi harus dapat menghasilkan informasi lain, seperti aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya. Tiga kategori tersebut menyangkut neraca, sedangkan yang berikutnya merupakan laporan rugi laba. Akun sebagai alat pencatatan. Alat pengiktisaran yang paling mendasar pada akuntansi adalah daftar hitung akun, atau sering disebut juga dengan nomor rekening. Akun atau rekening adalah suatu alat untuk mencatat transaksi yang bersangkutan dengan aktiva, kewajiban, modal, dan pendapatan serta biaya selama satu periode tertentu. Sedangkan tujuan pemakaian rekening adalah untuk mencatat data yang akan menjadi dasar laporan keuangan. Kumpulan rekening-rekening yang digunakan dalam suatu perusahaan disebut dengan buku besar atau ledger. Buku besar dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu rekening real, rekening-rekening nominal, rekening privé atau rekening pengambilan pribadi. Aturan debit kredit. Jenis akun menentukan bagaimana penambahan dan pengurangan yang terjadi di dalamnya. Untuk semua akun penambahan akan dicatat pada satu sisi dan pengurangan dicatat pada sisi lainnya. Tambahan aktiva dicatat di sisi debit dari akun dan pengurangan aktiva dicatat dari sisi kredit akun. Sebaliknya, penambahan pada kewajiban dan ekuitas pemilik dicatat di sisi kanan atau kredit, sedangkan pengurangannya di sisi debit. Hal inilah yang disebut dengan hukum debit kredit. Siklus akuntansi. Periode akuntansi. Suatu periode yang dilakukan untuk mengetahui keberhasilan operasi perusahaan. Jangka waktu periode akuntansi pada umumnya 1 tahun dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Namun biasanya manajemen perusahaan ingin segera mengetahui perkembangan perusahaan dengan tidak sampai menunggu berakhirnya periode akuntansi. Untuk itu, perusahaan dapat membuat laporan keuangan sebelum berakhirnya periode akuntansi, misalnya pada setiap akhir bulan dan setiap akhir kuartal yang disebut laporan keuangan interim. Penetapan periode akuntansi akan berpengaruh terhadap laba periodik perusahaan. Penjurnalan. Jurnal adalah catatan kronologis dari transaksi suatu entitas atau kesatuan berdasarkan urutan terjadinya dengan menunjukkan rekening yang harus didebit dan dikredit. Manfaat pemakaian jurnal adalah sebagai berikut. Contoh jurnal dapat kita perhatikan pada bagian berikut. Proses mencatat transaksi dalam jurnal disebut menjurnal. Prosedur yang harus dilakukan dalam menjurnal adalah antara lain: yang pertama, tahun ditulis pada baris pertama dan biasanya tidak ditulis berulang-ulang apabila tahun tidak berganti. Yang kedua, nama bulan ditulis untuk transaksi yang pertama terjadi dalam bulan yang bersangkutan. Tanggal untuk tiap transaksi dicatat dalam kolom pertama pada bagian kolom yang kecil. Untuk setiap transaksi perlu ditulis tanggalnya, meskipun pada tanggal yang sama terjadi beberapa transaksi. Nama rekening yang didebit ditulis merapat ke sebelah kiri dalam kolom dan penjumlahan pendebitan dimasukkan ke dalam sisi kiri atau debit. Nama rekening dan kredit ditulis pada baris berikutnya dalam kolom dan ditulis sedikit masuk ke sebelah kanan bila dibandingkan dengan rekening yang didebit. Penjelasan atau keterangan ditulis pada baris berikutnya dalam kolom keterangan dan nama rekening. Yang selanjutnya yaitu posting. Posting atau pemostingan adalah proses pemindahan ayat jurnal yang telah dibuat ke dalam jurnal ke buku besar, yaitu memindahkan jumlah dalam kolom debit jurnal ke isi debit akun buku besar dan memindahkan jumlah dalam kolom kredit jurnal ke dalam kolom kredit akun buku besar.
Urutan kegiatan memindahkan jurnal ke akun buku besar harus sejalan dengan urutan mendebit dan mengkredit dari jurnal. Dan cara yang harus ditempuh adalah sebagai berikut. Neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar yang berisi saldo-saldo dari buku rekening yang ada dalam buku besar pada suatu saat tertentu. Tujuan mencatat neraca saldo adalah untuk menguji kesamaan debit dan kredit di dalam buku besar, untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Neraca saldo dapat dibuat setiap saat setelah pencatatan buku suatu transaksi. Akan tetapi, untuk praktisnya, neraca saldo biasanya dibuat pada akhir periode untuk setiap bulan. Proses pembuatan neraca saldo. Pertama-tama, jumlahkan kolom debit dan kolom kredit sesuai semua rekening yang terdapat dalam buku besar. Tulislah hasil penjumlahan tersebut dalam kolom yang sesuai dalam rekening yang bersangkutan. Penulisan angka hasil penjumlahan ini dilakukan dengan pensil karena hanya bersifat sementara. Hitunglah saldo semua rekening yang terdapat dalam buku besar, yaitu dengan mencari selisih jumlah kolom debit dan jumlah kolom kredit. Angka saldo ditulis pada sisi yang sejajar dengan jumlah sisi yang besar. Kesalahan pembukuan. Kesalahan pembukuan bisa terjadi dalam setiap tahapan akuntansi. Kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam buku besar dapat ditemukan melalui beberapa cara, antara lain melalui prosedur pemeriksaan pembukuan, ditemukan secara kebetulan, atau dapat juga melalui neraca saldo. Besarnya jumlah selisih antara jumlah debit dan jumlah kredit neraca saldo kadang-kadang dapat menunjukkan lokasi kesalahan. Cara-cara yang terbaik untuk menemukan kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam menelusuri kembali setiap pencatatan. Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.